menggunakan PHI, apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan adalah yang saya sebutkan tadi itu. Strateginya begitu. Jadi kalau Bapak Ibu itu kemudian ingin memperjuangkan misalnya di PHK secara sepihak apa? Ya slip gaji tadi itu dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah dipanggil ke rahmatullah sahabat kita bersama, sahabat kami, yakni saudara Abdul Fattah SHMH, seseorang yang low profile, yang sering membantu kami, memberikan advice, menyampaikan ilmunya secara terbuka dalam mengadvokasi kasus-kasus perburuan pada khususnya maupun kasus yang lainnya. Menurut kami dan menurut saya secara pribadi, Pak Fattah ini seseorang yang sederhana, low profile dan tidak pelit ilmu, serta tidak ragu dalam membantu sesama. Sering menunjukkan bagaimana cara menjadi seorang penegak hukum yang benar, bagaimana caranya untuk tidak bermain-main dengan nasib seseorang dalam mengadvokasi. Ini ya, pasal 59 Undang-Undang 13 tahun 2003 dihapuskan. Sistemnya adalah sistem kontrak. Negara tidak bisa mengintervensi, negara tidak bisa masuk. Kenapa kok begitu? Karena limitasi waktu, pembatasan waktu 2 tahun kemudian dapat berpanjang itu, yang kemudian secara normatif itu dapat diangkat sebagai pekerja tetap, itu nyata-nyata di dalam undang-undang ini dihapus. Almarhum Bapak Abdul Fattah SHMH dengan SPMI Sidoarjo itu terjalin sejak SPMI Sidoarjo menjadi jejaring di LBH Surabaya. Secara kebetulan Direktur LBH Surabaya pada waktu Pak Faik dan almarhum Bapak Fattah Abdul Fattah itu kepala bidang pengembangan riset dan kerjasama di LBH Surabaya. Dan banyak yang kita dapat selaku pelaku organisasi kita di FSPMI Sidoarjo sudah melahirkan 2 paralegal. Yang pertama adalah saya, yang kedua Bapak Wahyu. Sekarang menjadi konsulat cabang Sidoarjo. Dan beberapa pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh FSPMI selalu bekerja sama dengan LBH, dan secara kebetulan dari Pak Abdul Fattah dan kawan-kawan itu selalu support, sehingga peningkatan kapasitas advokasi yang ada di internal kami, khususnya di unit-unit kerja, itu meningkat secara signifikan, serta penanganan kasus yang ada di SPMI Sidoarjo sejak itu mulai terarah, dan Pak Fattah kita anggap sebagai guru di dalam advokasi yang ada di FSPMI Sidoarjo. Bukan saja peningkatan kapasitas terkait masalah penanganan kasus, terutama itu apabila kita mengidentifikasi kasus, menganalisa kasus, sampai bedah kasus dan tindak lanjutnya secara rinci, beliau adalah sebagai guru dan beliau sangat mengajarkan dan sangat gamblang, dan bukan saja secara teori tapi secara praktek dia lakukan. Itu Mas Abdul Fattah SHMH, keterlibatannya dalam organisasi di FSPMI. Nah, tumbuh kembang di SPMI dengan kapasitas yang meningkat secara otomatis juga berpengaruh terhadap bertambahnya anggota dan lain sebagainya.
bukan saja itu, Mas Abdul Fattah ini adalah sosok yang sederhana, itu menjadi panutan, guru, dan terkait masalah apa yang menjadi persoalan-persoalan atau masalah yang ada di ketenaga kerjaan, mulai dari isu perempuan, diskriminasi, dan lain sebagainya, itu terus berkesinambungan diajarkan sampai beliaunya keluar, dan saat ini kan mantan LBH Surabaya. Itu pun masih terjalin komunikasi dengan baik dan tidak ada yang kurang dari apa yang pernah dilakukan sewaktu di LBH Surabaya. Karena itulah yang akan menjadi senjata. Temannya yang dulu yang masuk bekerja bareng-bareng dikontak. Tujuannya apa? Akan dijadikan sebagai saksi. Itu ya, strateginya kayak begitu. Nggak perlu ndaki-ndaki kayak lagi. Nah, nanti yang ndaki-ndaki biar lawyernya itu yang berpikir gitu kan, strateginya apa, pemerintahnya apa. Bagi sampean yang penting itu dulu. Jangan sampai kemudian gebiak-uya KB dilakoni kalau pengacaranya. Jangan. Berarti tidak ada kemajuan yang diterima oleh pekerja. Nah, kalau sampai gagal berarti yang perlu disentil adalah pengurusnya. Bagi saya sih, bagi kami terutama SPMI Sidoarjo, Mas Fattah juga sudah bagaimana keluarga. Ada dua hal yang mungkin bisa saya ungkapkan. Pertama, Mas Fattah itu salah satu advokat di antara ribuan advokat yang ada di Indonesia ini yang memang benar-benar lebih mengutamakan keilmuannya, sehingga tidak berorientasi pada materi ya. Di saat memang sekarang banyak pada para advokat itu berorientasi pada materi. Jadi sudah banyak kasus yang diberikan kasus dari kami, terutama perburuan, bahkan pidana pun untuk kami ini memang kami sampai bingung nih, nggak ada biaya yang kami keluarkan sama sekali. Karena memang orangnya belum profil, lebih pada mendampingi, memimpin kami untuk menangani kasus, bahkan tidak berbicara tentang materi. Itu sudah berkali-kali kasus yang ada di Mojokerto, dan yang terakhir di akhir-akhir sebelum almarhum meninggal ada kasus yang kami sendiri, beberapa kasus yang ada di Bojonegoro, sampai detik-detik terakhir pun kami bingung juga, tidak ada bicara tentang pembiayaan apapun tuh, sehingga benar-benar mengangkat citra advokat pada level keilmuannya, bukan hanya sekedar mencari materi ya. Yang kedua, Mas Fattah ini pengabdian sebetulnya, mengabdi tentang keilmuannya, tentang anak didiknya, timnya, dan dia mengangkat level timnya. Contoh teknis saja ya, kalau ada kasus baru, dia sebagai supervisi, meski yang memberikan kuasa tadi itu atau yang minta tolong itu langsung kepada Mas Fattah, tapi dia tetap melibatkan tim pembuka awal sidang, baik kecuali yang krusial ya Mas Fattah, sehingga dia sifatnya mengangkat. Jadi kalaupun ada orang yang mengangkat Mas Fattah, otomatis Mas Fattah juga mengangkat timnya tadi. Ini yang membuat kami benar-benar kehilangan ya. Kami dari beberapa tahun yang lalu sangat bukan mengandalkan aja, tapi ada semacam sugesti yang membuat kami lebih pede, lebih pada pendekatan fungsi dari advokat yang sebenarnya. Apa itu? Pengabdian, membantu orang yang membutuhkan, sehingga tidak sekedar berorientasi pada materi, kemenangan apalagi. Dan yang ketiga, yang saya ketahui, Mas Fattah ini, almarhum ini, untuk dua kasus ya, tentang kasus korupsi dan kasus narkoba, memang beliau sementara sampai hari ini memang belum mau
menangani. Dan ini bagi kami ya kami apresiasi juga, apalagi kami adalah di bidang gerakan buruh ya, sehingga kami sangat tertolong itu. Jadi semua hal yang keempat ya, tentang kewenangan dan kemampuannya dia untuk memproduk hukum kayak LO, legal opinion, kita berkali-kali diberikan LO dan gratis. Dan itu bagi kami itu hal yang luar biasa. Kenapa? Banyak orang-orang yang bisa punya kewenangan mengeluarkan produk LO itu biasanya ya berbayar. Jadi kami benar-benar sangat kehilangan, dan kami yakin juga insya Allah orangnya husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Kami sangat kehilangan, dan kekaguman kami insya Allah kepada Mas Fatah luar biasa, dan kami berharap bisa meneruskan cita-cita Mas Fatah menjadi kelompok aktivis perburuan yang berorientasi pada pengabdian. Gitu aja. Terima kasih. Jangan sampai kemudian apa yang dilakukan oleh teman-teman itu dijadikan sebagai alat oleh penguasa. Dan sebenarnya istilah Omnibus Law itu adalah istilah yang pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah. Kan begitu kan? Karena desainnya itu supaya semua masyarakat Indonesia di mana-mana menyampaikannya adalah Omnibus Law, tidak berbicara terkait dengan substansi. Itu sebenarnya. Jadi yang saya ingin dudukkan adalah tidak ada undang-undang Omnibus Law, tidak ada RUU Omnibus Law. Omnibus Law itu adalah cara untuk membuat. Jadi kampanyenya tetap ada ya, RUU Cipta Kerja yang dibentuk dengan Omnibus Law, nggak ada masalah. Atau ditambah kata model Omnibus Law, nggak ada masalah. Tapi jangan kemudian ini saya ya, jangan karena di Inggris tahun sekian sudah pernah terjadi ini. Salah satu alat yang memainkan kata-kata, alat untuk menundukkan itu adalah mainkan kata-kata, dan itu yang dilakukan oleh rezim saat ini. Begitu sih, sehingga kemudian tidak menjadi salah kaprah, tidak ada yang namanya RUU Omnibus Law, tidak ada undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law itu adalah cara untuk membuat undang-undang. Apalagi kemudian serangan balik kemarin sangat gencar itu. Bahkan sudah ada ya, serangan baliknya apa? Loh, kami tidak membuat undang-undang Omnibus Law. Coba dibaca undang-undangnya namanya. Seorang menteri ngomong kayak begitu. Kita baca belum undang-undangnya. Kayak begitu kan, serangannya mau keserangan itu. Jadi siapa saja kemudian tidak sependapat, bahkan itu Mbak Aswin pun, Mbak Aswinawati sebagai ketua DPR juga diserang dengan itu. Karena dianggap melakukan gitu kan, ini yang mau saya sampaikan. Jadi pendidikan ini semangatnya oke, tetapi semangat itu kan dalam teori avokasi nggak boleh juga bertentangan kan? Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kiranya kemudian itu diselaraskan. Jadi ada pemahaman bahwa tidak ada undang-undang Omnibus Law, tidak ada RUU Omnibus Law. Omnibus Law itu adalah tata cara atau strategi untuk menyusun undang-undang. Yang itu juga istilahnya adalah kodifikasi. Sebenarnya kita sebenarnya lebih pas dengan istilah kodifikasi daripada menggunakan istilah. Semoga kepergian beliau ini husnul khotimah, dan segala usaha, segala ilmu, segala tauladan yang diberikan oleh beliau menjadi amal jariah bagi beliau, serta tentunya tugas kita bersama untuk melanjutkan perjuangan beliau dalam menegakkan hukum serta memberikan bantuan kepada para masyarakat pencari keadilan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.